Ujar ulama, bila seseorang itu meninggal ada ciri, tapi ini apabila kita melihat lah bila nang baik aja nang dikisahkan, itu sesuai tuntunan Nabi. Bila nang kada baik jangan dikisahkan. Kufu an masawi mautakum, tahan daripada kejahatan-kejahatan orang mati dari kalian. Kita orang hidup jangan lagi memandir bila ada nang kada baik dari orang mati itu. Ini sudah melihat apa akibat dari perbuatannya. Tapi bila nang kebaikan itu sebarakan aja, kisahkan aja sebagai pelajaran bagi nang masih hidup. Nah, jadi ada tanda-tanda seseorang itu mati husnul khatimah atau termasuk ahli surga. Yang pertama, arqul jabin, dahi bepaluhan. Waqtim bi ahsan khitam idza danal insiram wa hana hinul himam wa zada rashul jabin ya arhamar rahimin. Itu kalau itu ya arhamar rahimin itu bila membaca 3 kali itu mustajab doa. Nah, apa aja yang kita minta Allah kabulkan. Itu mesti dibaca ya arhamar rahimin 3 kali. Nah, di antara permohonan kita dengan kita mengulang-ulang kalimat ya arhamar rahimin apa? Waqtim bi ahsan khitam, sudahi kami dengan seindah-indah kesudahan. Idza danal insiram, apabila telah dekat waktu perpisahan. Wahana hinul himam, dan telah datang waktu kematian. Wazada rashul jabin, bertambah-tambah paluh di dahi. Nah, jadi bila orang meninggal itu, bila orang anak meninggal tuh dahinya itu nah lihati, jangan dikumpres. Bila dahinya itu berpaluhan, baik dikucuk, itu tanda itu rahmat Allah sedang terhinggap ke diri orang itu. Ketika almarhum abah daripada guru sekumpul Abdul Ghani meninggal, itu dahi itu nah liwar banyak paluhnya kayak mutiara-mutiara di dahi abah daripada guru sekumpul itu. Ketika guru sekumpul hendak mengucuk dahi itu, langsung aja tadahulu guru samen bujang ma isap mengucuk daripada dahi daripada Abdul Ghani, orang tua daripada abah guru sekumpul tadi. Jadi itu jangan dikumpres, jangan diapa, jangan. Jadi yang pertama dahi bepaluhan. Yang kedua damul ain, mata bebenyuan. Mata bebenyuan. Jadi bila kita melihat ada orang meninggal, kalau dahinya kada bepaluhan tapi mata bebenyuan, ia juga tuh tanda dia dituruni rahmat Allah. Nya mata bebenyuan tuh karena kahihimungan melihat surga. Berarti di lambung kada kau lagi. Berarti di lambung kada kau lagi, lalu tatangis-tangis. Lihat orang bila kaliwaran himung toh, kaliwaran himung menangis saja lagi. Damul ain, mata bebenyuan. Yang ketiga tanda orang tuh diliputi rahmat Allah, matinya husnul khatimah, itu adalah lubang hidung baganal. Artinya ketika inya mati itu hidungnya tuh pina bemancung. Mun pina bepisik lain ulang nih so. Hidungnya pina bemancung, pina baganal gitu. Jadi dahi bepaluhan, mata bebenyuan, hidung pina bemancung. Bemingar ka orang menyambat nih tak. Jangan dijujuhut sekira mancung. Bila ada ketiga-tiganya luar biasa. Atau salah satu nang 3, iya aja juga. Tapi alamat nang jelas seseorang tuh matinya beriman husnul khatimah,
ketika inya kau mengucap la ilaha illallah. Bila hendak mati tuh kau mengucap la ilaha illallah, berarti orang tuh mati beriman husnul khatimah. Itu ciri yang paling besar nih tuh, yang keempat tuh. Kau mengucap la ilaha illallah. Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Ujar Nabi, siapa akhir kalamnya la ilaha illallah, akhir bicaranya la ilaha illallah, dakhalal jannah. Dia masuk surga. Dia masuk surga. Ai bi ghairi sabiqati azabin, dengan tiada terdahulu azab. Kayak apa aja banyaknya dosa, bila inya hendak mati la ilaha illallah, gugur dosanya tuh. Dapatnya kalimat la ilaha illallah tuh nah, gugur dosanya, sirna hilang dosanya dengan ucapan kalimat la ilaha illallah aja. Nah, kayak apa segera kau mengucap la ilaha illallah hendak mati itu kayak apa? Dibanyaki ma'amalakan la ilaha illallah. Yamutul mar'u ala ma'asya alaih. Seseorang akan mati atas keadaan yang dia hidup atasnya. Bila inya waktu hidup katuju berzikir, hendak mati kinanya dalam keadaan zikir jua. Tampulu masih hidup nah, amalakan zikir. Ada ditakuni orang kenapa ujar orang kada berbuat Muhammadur Rasulullah. Nah itu pun ada rahasianya juga. Ketika hendak mati cukup la ilaha illallah. Nah rahasianya karena ujar ulama ahli hikmah, Muhammadur Rasulullahnya itu sudah masuk ke hati. Artinya hanya orang-orang yang di hatinya ada Muhammad Rasulullah, hanya orang-orang yang jiwanya Muhammad Rasulullah yang mulutnya bisa mengucap la ilaha illallah hendak mati. Nah jadi artinya itu pun juga satu perkara yang mesti kita usahakan juga. Kayak apa sekira di hati kita ada Muhammad Rasulullah, kayak apa sekira di hati itu ada Muhammad Rasulullah, kita banyaki sholawat lawan sidin, kita hidupakan sunnah-sunnah sidin. Nah sunnah Nabi itu nang utama benar untuk zaman sekarang nang ini adalah menuntut ilmu, hadir di majelis ilmu. Jadi bila kita hadir ke majelis ilmu, niatakan menghidupakan sunnah Rasulullah. Man arada ayyanzura ila utaka illah minan nar falyanzur ila talibil ilim. Siapa hendak melihat orang yang Allah bebaskan dari api neraka, lihati orang yang menuntut ilmu. Lihati orang yang menuntut ilmu. Man salaka tariqa yaltamisu fihi ilma faqad salaka tariqal jannah. Siapa berjalan di satu jalan yang dia tuntut pada itu jalan ilmu, hakikatnya dia berjalan menuju surganya Allah. Nah bila orang yang menuntut ilmu itu dikatakan oleh Nabi termasuk orang yang bebas api neraka, orang yang berjalan untuk menuntut ilmu, hakikatnya dia berjalan menuju surganya Allah. Ini satu isyarat orang yang katujuh hadir ke majelis ilmu, itu satu isyarat dari Nabi, inya cagaran mati husnul khatimah. Jadi kita kada salah berharap. Nabi pang mengatakan kayak itu, dan kita yakin bahwa Rasulullah itu berpandir pada mau dusta, karena Nabi itu berpandir berdasarkan wahyu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Innama bu'ithu mu'allima. Aku ni Nabi diutus sebagai mu'allim, sebagai guru yang mengajar. Sekarang nabinya kan ada lagi secara zahir. Nah, tinggal para guru, para ulama yang mewarisi ilmu Nabi. Kita hadiri majelis-majelis yang dibuka oleh para guru-guru kita, kita umpati majelis-majelis sidin, maka hakikatnya kita sama berhadir di majelisnya Rasulullah. Kita menghidupkan ilmu-ilmu syariat Rasulullah, hakikatnya kita menghidupkan Rasulullah. Kita mengamalkan sunnah Rasulullah, kita sama menghidupkan Rasulullah.
Di mana Rasulullah hidup? Nang ujar Nabi, man ahya sunnati faqad ahyani. Siapa menghidupkan sunnahku, hakikatnya dia menghidupkan aku. Rasulullah hidup dalam dirinya. Rasulullah hidup dalam hatinya. Rasulullah hidup dalam batinnya. Nah, ketika Rasulullah sudah hidup dalam hatinya, dalam batinnya, dalam jiwanya, ketika itulah bilainya hendak mati, dia bisa mengucap la ilaha illallah. Nah, jadi itu.